Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Eni Khairun Nihaya, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Berikut ini aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah Bapak Saiful Anam, fasilitator saya, dan Ibu Alvina Wiroh, pengajar praktik saya. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena peraturan membuat mereka dihukum saat melakukan pelanggaran. Mendapatkan hukuman sangat tidak nyaman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan membuat kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata. Yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah dan menentukan jadwal pelaksanaan aksi nyata. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan group sharing tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan aksi nyata yang direncanakan dapat terlaksana dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini rekaman kegiatan diseminasi dalam mode grup sharing mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolahku. Sudah di sini, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gagaan, Ibu Sri Wahyuningsih. Yang saya hormati tamu undangan dari perwakilan beberapa sekolah yang bersedia hadir di sekolah kami pada hari ini. Dan yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan guru SDN 1 Gagaan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita sudah dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga nanti kita mendapatkan banyak manfaat dari acara pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tentu saja mari tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Baik, untuk acara pada hari ini, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua pada acara grup sharing, atau kalau diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia itu berbagi di dalam kelompok. Itu merupakan tugas yang dibebankan kepada saya sebagai peserta program guru penggerak. Nah, sebelum kita mulai, tentu kami mohon agar Ibu Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sambutannya pada acara pada hari ini. Kepada Ibu Wahyu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari SD lain yang diundang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
yang kami banggakan rekan-rekan dari SD Negeri 1 Gagaan yang saya cintai. Marilah pertama-tama kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka salah satu guru kami yaitu Ibu Eni Khairul Nihaya yang akan melaksanakan pemaparan tentang program yang ada di calon guru penggerak. Dan kita dalam keadaan sehat walafiat, semoga dalam pelaksanaan nanti tidak ada halangan suatu apapun juga. Selanjutnya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya dari hari ini hingga akhir nanti. Kepada ibu dan bapak guru semua, marilah kita berkumpul di sini untuk diajak bersama-sama Ibu Eni Khairul Nihaya untuk mendengarkan pemaparan dalam tugas daripada salah satu tugas daripada calon guru penggerak yang ada pada siang hari ini. Selanjutnya, saya kira tidak dengan pemaparan dari Ibu Eni nanti, tolong untuk bisa diambil segi positifnya untuk pengembangan diri kita ke depan nanti. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Eni Khairul Nihaya untuk bisa memberikan pemaparan kepada rekan-rekan semua. Dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan sepenuhnya untuk Ibu Eni Khairul Nihaya. Terima kasih UKS yang sudah memberikan sambutan dan selama ini sudah memberikan dukungan kepada kami dalam mengikuti program pendidikan guru ini. Dan beliau juga sangat senang hati mengizinkan dan memberikan waktu luang kepada saya untuk melaksanakan aksi nyata dan melakukan pengibasan grup sharing ini, dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya. Baik, mungkin langsung kita mulai ke presentasi saya saja ya. Selamat datang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, dari tadi saya rasakan suasananya sangat kaku sekali karena sepertinya kita dipantau CCTV ya. Dipantau CCTV. Memang ini adalah tuntutannya dan
minimal harus 60 menit. Jadi mohon kesediaannya nanti rekan-rekan untuk dapat menyimak saya ngoceh selama 1 jam minimal. Tapi di sini sebenarnya event kita ini bukan saya menjadi pemateri jaringan, bukan. Di sini saya itu akan menyampaikan praktik baik apa yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi apa saja yang sudah saya dapatkan materi dari pelatihan yang selama ini. Jadi nanti kita sharing-sharing aja. Mungkin saya juga akan banyak bertanya kepada jenengan bagaimana kondisi di kelas, kira-kira kalau saya punya konsep seperti ini nanti itu bisa nggak diterapkan di kelas jenengan, terutama untuk kelas kecil ya, karena selama ini kan yang saya alami banyak saya rasakan secara kelas besar. Saya kurang mengerti dengan kondisi psikologis anak kelas kecil. Itu nanti guru kelas 1, 2, 3 akan banyak membantu saya dalam sharing ini. Kira-kira kalau seperti ini di kelas rendah itu gimana? Nanti mohon kita saling menginformasikan ya. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah dari sekolah lain yang hari ini dengan senang hati dapat menghadiri, saya berterima kasih sekali dapat hadir. Mungkin nanti di sini alangkah baiknya nanti panjenengan itu bisa memberi kepada saya juga masukan. Saya kan cerita kalau cuma saya seperti ini loh Bapak Ibu. Nanti alangkah baiknya saya mengharapkan panjenengan itu bisa aktif memberikan gambaran. Oh kalau di sekolah saya itu berbeda seperti ini. Demikian deh Bapak Ibu ya. Mohon untuk biar lebih semangat tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi ini pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti itu sudah berjalan selama berapa bulan ya Pak Pepi ya? 3 bulan ya kurang lebih ya. Karena sempat jeda juga, jadi makanya agak lama. Mereka ada jeda karena ada perpindahan instansi Bapak Ibu, perpindahan instansi dari apa namanya? PMK matematika itu berubah menjadi BPGP Jogja. Nah kebetulan di Jawa Tengah ada sendiri BPGP Jawa Tengah. Akhirnya terjadi pelimpahan dari PMK matematika ke BPGP atau Barisan Guru Penggerak. Dan pada prosesnya itu cukup memakan waktu lama sehingga program guru penggerak kemarin sempat cuti beberapa waktu, sehingga sampai hari ini itu baru sampai pada modul 1, baru masuk di modul 2. Nah, yang saya akan sharing sekarang ini adalah perolehan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1. Jadi selama ini pendidikan penggerak angkatan 5 itu baru sampai pada modul 1, di mana modulnya itu sistem belajarnya melalui LMS, Learning Management System, yang mana ini sekalian itu ya untuk memberikan gambaran kepada panjenengan kayak apa sih program guru penggerak. Mungkin kalau yang sudah baru saja menjadi peserta PTG itu sudah ada gambaran sekali, mirip sekali. Karena pengembangan LMS-nya juga sama, bosnya itu di Kemendikbud itu orangnya sama, satu orang yang merancang berbagai LMS itu. Mirip, kita bisa mengatur waktu belajar sempat kita. Jadi misalkan dengan siang sampai sore sibuk ada acara lain, bisa mengakses bahan belajar di LMS malam. Atau mungkin kalau ada yang terbiasa jam 3 pagi lebih fresh pikirannya baru buka LMS juga bisa. Jadi kelebihan dari pendidikan guru penggerak yang belajar diadakan secara daring lewat LMS ini fleksibel, bisa dilaksanakan secara menyesuaikan dengan jadwal, dan itu tidak mengganggu dari tugas kita sebagai guru di sana. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, grup sharing pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif dan penerapannya di sekolah.
Sebelum ini sebenarnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Ini. Menurut panjenengan, apakah setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari 3 hal tersebut mungkin nanti panjenengan punya pendapat sendiri-sendiri. Oh, nomor 1 ini yang saya setuju, tapi nomor 2 kurang setuju. Coba di dalam hati panjenengan coba diresapi dulu, kira-kira pernyataan seperti ini setuju atau tidak? Bagaimana? Setuju. Yang nomor 1 dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oh, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik. Hukumannya berupa fisik apa kalau hukumannya tapi kalau hukuman berupa fisik Oh, berarti kita lanjut ke poin 2 ya Pak, berarti ya. Poin pertama berarti Pak Kohar setuju nggak? Setuju secara umum, karena nanti masih dilanjutkan penjelasan berikutnya ya Pak ya. Baik. Sekarang yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukum tapi dengan hal positif, kira-kira itu akan meningkatkan disiplin anak apa enggak? Setuju nggih? Setuju. Mungkin ada yang tidak setuju? Setuju. Baik, kebanyakan setuju. Kalau yang pertama tadi kebanyakan juga setuju, tapi ada yang tidak setuju. Yang kedua sepertinya ragu-ragu, ini mau dibawa kemana? Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Sangat setuju. Baik, ini untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak ini secara umum setuju, karena memang belajar itu harus ada reward dan punishment, ada hukuman dan penghargaan harus ada pada anak. Tapi hukuman di sini yang saya setuju adalah hukuman yang bersifat positif, membaca, membersihkan halaman. Tapi kalau hukuman disiplin yang berupa fisik, mungkin hukuman untuk lari memutar lapangan, angkat kaki, saya kurang setuju seperti itu hukumannya. Tapi kalau seperti poin 2, yang ketiga memberi penghargaan memang harus kita lakukan pada anak untuk memberi motivasi pada anak. Juga sebaliknya kalau dia melanggar maka ada punishment dan ada reward. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Kohar. Terima kasih Pak Kohar sudah membantu memberikan sharingnya. Saya juga setuju. Jadi seperti pendapat Pak Kohar, itu awalnya saya mempunyai pendapat yang sama dengan Pak Kohar ketika pertanyaan pemantik ini muncul. Tapi mungkin nanti setelah kita menemui masukan baru tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini, mungkin nanti akan lebih terbuka lagi wawasan kita tentang hukuman, penghargaan, dan sebagainya. Nah, baik, langsung kita masuk saja ke pemaparan saya. Ini tampak terbaca nggih Bapak Ibu nggih? Ya, terbaca.
Dinyalakan nggak apa-apa ya. Kriat-kriat nggak apa-apa kok. Kok mlebu nang nggone? Nggak apa-apa Bu. Saya kan sudah pakai ini. Keliru. Baik, santai aja kita, nggak apa-apa. Apa sih ini yang akan saya sampaikan di sini? Itu nanti ada beberapa topik, yaitu kurang lebih 6 topik ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi, kemudian ada yang namanya nanti keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, nanti kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru, dan berikutnya restitusi tentang segitiga restitusi. Nanti saya akan membagikan apa yang sudah saya pelajari tentang hal ini. Yang pertama, kita akan mengenal tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di bidang pendidikan kita mengenal Dr. William Glasser. Gimana Pak? Lanjut ya. Kita mengenal Dr. William Glasser. Beliau ini adalah seorang psikolog dan tokoh pendidikan. Dalam kontrol teori beliau yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory, beliau memberikan beberapa pernyataan untuk meluruskan ilusi-ilusi yang selama ini kita anut. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermartabat. Ilusi bahwa kritik akan membuat orang, mungkin salah ketik, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata, menurut Dr. William Glasser, hal-hal ini adalah ilusi. Jadi selama ini kita merasa kita itu bisa mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi. Sebenarnya kita nggak bisa mengontrol. Untuk lebih jelasnya, ada sebuah permainan menarik untuk gambaran ini. Bu Lili mungkin bisa maju ke depan. Ya. Jangan sulit-sulit ya Bu. Enggak. Bu Lili duduk aja wes biar tanak. Nanti semuanya ada tugasnya untuk jenengan. Oke. Jadi Bu Lili, jenengan akan saya beri sesuatu. Tolong tengadahkan tangannya. Ini saya beri jenengan cincin permata ini. Alhamdulillah. Tolong digenggam dengan erat, karena cincin ini saya berikan pada jenengan. Ini adalah cincin yang sangat berharga. Siap. Cincin ini jangan sampai hilang, jangan sampai jenengan buka untuk orang sembarangan, karena ini sangat berarti di jenengan. Oke, siap. Rekan-rekan dalam ruangan ini, tugasnya saya minta siapa yang bisa merayu atau memaksa apa saja dengan cara apa saja terserah, jenengan bisa membuka dan meminta apa yang sudah saya berikan kepada tadi. Coba Mbak Elis. Coba. Merayu boleh. Boleh, merayu boleh. Oh, jenengan acam boleh. Berikan dengan berbagai cara bagaimana akalnya supaya Bu Lili bisa memenang. Jangan coba satu strategi, nanti berikutnya suami yang nyoba. Pak Andri, Pak Aris juga boleh mencoba nanti dengan rayuan lautnya mungkin.
Tapi saya punya sesuatu yang nggak boleh lepas. Bagaimana ya caranya? Apakah harus Kalau lepaskan gitu, tangan? karena ini sangat penting, jadi dia bisa nitipkan cincin itu kepada saya. Jadi nanti setelah dengan titipkan ke saya titipkan kembali ke dia. Tapi ini pesan dari nggak boleh hilang. Bagaimana caranya? Tidak akan menghilangkan, hanya akan titip sebentar. Iya, tapi ini nggak boleh lepas dari tangan saya. Oh, tidak berhasil. Coba Bu Sofi, biasanya Bu Sofi hebat. Dalam hal Sesuai skenario Santa skenario. Tanpa skenario. Iya. Bu Lili yang katanya besti saya. Iya dong. Masa besti nggak dikayak iya. Aku punya kalau yang namanya besti itu ya tangan antara keduanya harus saling terikat. Coba dilepaskan. Tapi saya punya sesuatu dari teman saya yang nggak bisa saya lepaskan. Oh, kalau Ini seperti nggak itu, boleh. kira-kira berarti temanmu itu lebih spesial daripada saya. Enggak sama, kamu juga spesial sekali. Tapi ada sesuatu yang nggak boleh antara seorang dengan yang lain. Ini rahasia saya dengan dia yang harus saya pegang teguh meskipun dengan kamu besti terbaik saya juga. tidak berhasil ya kenangan mungkin dari Pak Andri mau mencoba, Pak Aris mau mencoba. Saya sering kok. Kalau mungkin bisa meyakinkan Pak Aris coba. Coba tangan. Oh iya. Nah, ada Bu, ajarin coba. Baik, ternyata juga nggak berhasil. Terima kasih Bu Lili, silakan dulu. Tepuk tangan untuk yang sudah mencoba dan sudah. Coba kita kaitkan dengan ini. Ibaratnya saya ini adalah guru. Bu Lili tadi ibaratnya adalah murid. Saya memberikan keyakinan kepada dia dan dia yakini betul itu. Apa yang dia pegang itu dia yakini betul. Menjadi sebuah keyakinan yang merasuk dalam dirinya. Kemudian banyak sekali yang sudah mencoba, 3 orang tadi mencoba untuk menggoyahkan keyakinan tersebut. Ternyata tidak berhasil. Yang mempunyai kontrol terhadap keyakinan yang diyakini Bu Lili itu tadi sebenarnya siapa? Saya atau Bu Lili? Sebenarnya Bu Lili sendiri. Sebenarnya beliau tadi sempat ragu melirik ke saya. Iya Ki, tak buka apa enggak ke saya. Tapi kemudian ya monggo terserah. Ini tanpa skenario ya. Jadi kendali penuh itu sebenarnya ada di Bu Lili. Ketika dia sudah meyakini apa yang diyakini tadi pertama kali, ya, dia akan memegang keyakinan itu dan berusaha sekuat tenaga mempertahankan keyakinan itu. Nah, jadi ilusi-ilusi ini semakin jelas ketika kita ilustrasikan seperti itu tadi. Nah, ini mungkin yang juga akan bisa mengubah paradigma kita. Paradigma stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Ini dinyatakan oleh tokoh Stephen R. Covey pada tahun 91. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau pada teori stimulus respon, dulu yang kita yakini, kalau menurut pendapat stimulus respon yang diyakini itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol tidak seperti itu. Kita itu bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa sebenarnya ngontrol orang paksa. Kamu tuh harus pendapat kayak aku, nggak bisa. Nggak bisa kita ngontrol orang lain. Kalau menurut teori kontrol. Kalau di teori stimulus respon,
perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, kita harus meyakini bahwa semua perilaku itu pasti ada tujuannya, pasti memiliki tujuan. Kenapa orang bisa bertindak seperti itu? Seperti Bu Lili tadi, kenapa dia sampai nggak mau sama sekali? Dia punya tujuan, mempertahankan sesuatu yang dia yakini. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, hampir sama, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya tidak bisa kalau menurut teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, pemaksaan bisa diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kalau di stimulus respon itu metode model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau di teori kontrol itu kita bisa sama-sama menang, atau istilah kerennya win-win solution, sama-sama menang. Jadi nggak ada yang merasa dikalahkan, nggak ada yang merasa terluka, tapi sama-sama menang, sama-sama menemukan solusi yang baik. Mau dibawa kemana ini? Nah, kita akan mengenal dulu kata disiplin. Disiplina itu asal katanya dari kata disiplin. Disiplina artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang namanya disciple atau murid atau pengikut. Jadi ini sebenarnya saya ambilkan dari pendapat tokoh Diana Gossen. Jadi pada saat itu merujuk pada disciple itu adalah murid dari tokoh siapa ya? Siapa tokoh Romawi yang terkenal itu? Lupa saya. Ya Pak, Plato. Ya Pak, Plato. Jadi terima kasih sudah membantu mengingatkan. Ini mengarah pada murid atau pengikut Plato yang dimana ketika dia sudah memutuskan untuk menjadi murid, itu dia sudah mengerti dia itu mau ikut siapa, mau meyakini apa. Jadi seperti itu. Ini dari Diana Gossen. Kemudian saya juga mencuplikan untuk Anda, untuk jenengan semua, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara itu pernah menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini nanti hubungannya dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi arahnya itu membahas tentang kemerdekaan dan posisi disiplin. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu adalah dari statement Ki Hajar Dewantara dari artikel beliau atau buku beliau. Mari kita lanjutkan, biar semakin ada gambaran. Ini dia, disiplin positif. Kurang lebih nanti yang akan kita pelajari dari yang akan saya sampaikan, apa yang sudah saya pelajari itu gambaran-gambarannya seperti ini. Jadi kita mulai dari teori kontrol atau teori pilihan, bahwa kita tadi meyakini kalau semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti ini akan masuk ke teori-teori berikutnya. Kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi tadi akan terjabarkan ke dalam 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, setelah mengambil posisi kontrol ini, kita akan bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Kita juga akan mengenal tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan itu adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Saya lanjutkan ya. Nah, kita akan mengenal tentang nilai-nilai pendidikan universal, Bapak Ibu. Jangan kalau mendengar nilai pendidikan universal itu yang terbayang apa, Bapak Ibu? Itu sikap-sikap yang baik gitu ya. Yang betul. Jadi nilai-nilai pendidikan universal itu adalah nilai pendidikan yang disepakati bersama, dianggap baik oleh semua kalangan, terlepas dari suku bangsanya, agamanya, bahasa maupun latar belakangnya. Nah,
Beberapa organisasi atau institusi pendidikan tertentu itu memiliki rumusan nilai kebajikan universal sendiri-sendiri. Kalau di kita saat ini di Indonesia, nilai kebajikan universal itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Itu sebenarnya adalah nilai kebajikan universal yang dianut oleh bangsa Indonesia dan ingin dijadikan sebagai tujuan pendidikan kita saat ini. Pasti sudah sering banyak mendengar di mana-mana kampanye tentang profil pelajar Pancasila, yaitu terdiri dari Beriman dan Bertakwa. Ini ada lagunya, saya senang sekali nyanyi ini sama anak-anak biasanya. Mungkin kita bisa nyanyikan sama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pasti sudah sering dengar. FYP terus di TikTok. Mari kita nyanyikan bersama-sama biar lebih ingat lagi dalam ingatan kita apa maksud profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu memudahkan sekali untuk kita menghafal. Bisa juga diterapkan untuk di kelas-kelas kalau ada hafalan disuruh dibikin lagu aja Bapak Ibu. Jadi sudah cukup jelas ya nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan masuk ke eksplorasi konsep yang selanjutnya Bapak Ibu. Jadi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Saya izin minum dulu ya. Pak Mustafa mungkin mau ngajak yel-yel dulu Pak. Saya nggak minum dulu. Nanti Pak Toher ngisi itu ya. Ini karena saya diberi waktu tolong diikuti ya. Kalau saya bilang ada service, yes berdiri gitu kan. Tenang ya. Ada service. Yes. Sit down please. Oke. Terus sekarang kalau saya bilang guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora bergerak menggerakkan. Satu B. Sekarang ada service. Yes. Ada service yes gitu. Yes. Guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Blora Bu Edi Fetriana SDN 1 Tangan. Bergerak menggerakkan. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Koordinator. Coba potong Yang Pak Koordinator itu mengingatkan pada saya kenapa saya kok ada di sini ditulis seperti ini loh Bapak Ibu. Jadi memang bergerak, saya kan bergerak saya tergerak mengikuti program ini. Kemudian saya bergerak saya melakukannya, mengikuti semua tugasnya, ininya suruh itu suruh ini. Kemudian saya menggerakkan, saya mendapat tugas untuk menggerakkan organisasi yang lain, memaparkan ini, mengimbaskan istilahnya. Dan yang saya ingin gerakkan memang ya pertama-tama yang terdekat dengan saya dulu, rekan satu sekolahan. Kemudian di lingkaran kedua saya, karena hidup saya itu memang seputar sekolah ngopi. Yang kedua ya teman-teman di saya. Ini berarti teman kopi. Jadi Ngopi apa? dari perwakilan sekolah lain siapa tahu nanti setelah dari sini punya ide, oh ini kalau gitu bisa ini menghidupkan KKG lagi. Ini kan Bapak Kepala Sekolah kemudian. Jadi mungkin nanti saya ada ide untuk kemajuan Korwil Sambung kan dari acara ini terus punya ide apa kan bisa. Iya Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia. Ini Bapak Ibu, ya. Ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan.
Ini biasanya motivasi eksternalnya begini. Pertanyaannya gini, apa yang akan terjadi kalau saya nggak melakukannya? Ini biar lebih nyata, kita ambil contoh nyatanya, kita berangkat tepat waktu lah, masuk tepat waktu sesuai jam lah. Nah, kalau kita motivasinya eksternal, kita berangkat tepat waktu itu, masuk kerja tepat waktu itu, kita yang jadi motivasi itu, kalau saya enggak gitu nanti apa? Saya lah dihukum, nanti saya lah ditegur, nanti saya lah itu. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, tingkatan kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini pertanyaannya dalam diri itu bisa gini. Kalau saya melakukannya itu nanti saya dapat apa? Nanti saya lah dipuji, biar saya dipuji orang, biar saya dikasih penghargaan Bu Kepala Sekolah kayak gitu. Itu masuk motivasi eksternal. Yang terakhir tingkatan ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini ini tingkatan tertingginya, betul sekali. Saya nanti akan jadi orang seperti apa kalau saya melakukannya? Saya pasti jadi orang yang baik, terpercaya, dan saya melaksanakan ajaran agama saya. Banyak motivasi orang, dan itu sifatnya internal. Nah, inilah yang akan kita kulik. Inilah tujuan disiplin positif yang akan kita kulik hari ini. Ya, jadi kembali lagi ke merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu memang artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi merdeka yang dimaksud Ki Hajar Dewantara itu tidak hanya orang merdeka bebas gak diperintah siapa-siapa, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini sudah pernah mendengar restitusi sebelumnya? Belum. Saya juga baru ini, baru di sini. Terus saya malah ingatnya sama Bu Resti, restitusi. Jadi ketika pernah, ya Pak, astaga Bapak ini. Ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan, ya ini kita baru mengenal istilahnya dulu dan ciri-cirinya. Nanti akan kita kulik lebih dalam lagi di akhir. Ciri-cirinya ini Bapak Ibu, bisa panjenengan amati. Terbaca dengan jelas nggih? Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter, pertindakan, dan fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, pada kelompok yang berbeda. Itu ciri-cirinya. Berikutnya kita akan mengenal tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau selama ini mungkin jenengan mendengarnya sering-sering yang akrab dengan kurikulum merdeka itu kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Di kelas 1 juga ada kesepakatan kelas ya yang benar sudah. Nah, ini seperti halnya ilmu pengetahuan terus berkembang, kesepakatan kelas itu dinaikkan lagi atau lebih dikembangkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau jenengan ingat tadi saya sudah berhasil meyakinkan Bu Lili untuk menutup tangannya. Nah, itulah keyakinan kelas. Kalau kita sudah berhasil membuat keyakinan yang diyakini betul-betul sama kelas, nanti tujuannya bagus. Dapat menumbuhkan motivasi internal dari anak-anak. Nah ini, kenapa sih nggak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau diilustrasikan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Pak Andri sama Pak Aris kan rumahnya jauh ya. Kalau berangkat pakai helm ya? Itu motivasinya apa Pak? Karena saya punya helm. Kalau Pak Andri? Kalau Pak Andri motivasinya apa? Jadi nggak baca gitu.
Istilahnya masuk angin. Istilahnya bukan masuk angin. Masuk angin itu kan silah Jadi kan di situ Pak Andri yakin, Pak Andri tuh meyakini kalau dia nggak pakai helm masuk angin. Ya, dia menggunakan helm. Walaupun jalur yang dilalui Pak Andri itu nggak ada polisi, Bu. SD-nya kan pemainnya ya Pak ya. Tapi kan lewat Polres Blora. Tapi kan pas jenengan sudah masuk itu kan lepas ya. Ya. Tanggung kalau di depan. Tanggungnya berantakan. Baik. Udah tak legal. Seperti halnya mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kalau peraturan itu banyak dilanggarnya, tapi kalau jenengan sudah yakin 3M ini bisa melindungi saya, terus pasti jenengan tanpa diatur-atur pun sudah melaksanakannya. Seperti itulah gambarannya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai dan keyakinan, lebih menggerakkan seseorang itu kita butuh serangkaian keyakinan, bukan peraturan. Ilustrasinya kalau didiagramkan seperti ini. Peraturan kelas itu memberi dampak yang kecil. Keyakinan kelas akan memberi dampak yang besar dan itu akan menciptakan lingkungan positif dan budaya bersih. Nah, ini Bapak Ibu perlu diamati kalau menurut jenengan dari dua kesepakatan kelas yang ada ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang backgroundnya hijau atau yang backgroundnya putih? Ada nih? Ya, dari garis berbaris putih. Kemudian juga Merah. Kuning. Ini maksudnya ada dua, kanan dan kiri saja. Ini yang hijau itu sampai tertib ya Bu? Ya, Hijau Bu. hijau, putih. Nah, kita akan lihat ya yang hijau apa yang putih kira-kira yang merupakan keyakinan kelas. Saya ingatkan lagi, keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Saling menyayangi semuanya. Putih. Betul sekali. Yang putih ini adalah lebih ke keyakinan kelas. Jadi dia lebih bersifat. Aku rasa moco. Jadi dari keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kalau saya sudah bersama anak-anak itu mencoba membuat keyakinan kelas. Ini dia proses menggambarnya. Nah, sebelum ini sayangnya saya tidak sempat memvideo, jadi hanya foto-foto. Tentu ini kita ajak anak-anak untuk berpikir dulu sama-sama. Jadi kita kayak brainstorming gitu, mengajak mereka memberikan usulan-usulan yang kira-kira mengandung kebajikan universal yang ingin kita jadikan keyakinan untuk murid-murid kita. Nah, ini tidak ada patokannya, jenengan bisa apa saja yang menurut jenengan paling dibutuhkan saat ini di lingkungan kita. Karena di setiap sekolah itu kan pasti beda. Apa yang butuh kita yakinkan kepada anak-anak pasti beda. Kalau di SD kita apa ya kira-kira yang paling mendesak untuk diperbaiki? Kalau menurut saya itu ini loh, kebiasaan anak-anak buang sampah sembarangan itu loh. Oke Bapak Ibu ya. Ya, itu perlu sekali itu. Makanya kemarin ketika keyakinan kelas ini bagaimana caranya saya mengajak anak-anak ini untuk memasukkan mencintai lingkungan. Nah, ini prosesnya. Jadi bersama-sama memang setelah diskusi kita juga membuat yang mau dipajang itu juga bersama-sama. Nah, seperti ini prosesnya pas mau nempelkan. Kalau di foto hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Memang sedikit kurang estetis ya. Ini kalau sama Bu Sofi dikritik gak estetis ini. Tapi ini adalah hasil karya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya seperti ini, tidak ada prosesnya dengan anak-anak, ini akan terlalu umum.
Anak-anak tidak tahu harus bagaimana untuk menjalankan ini semua. Dan itu ada langkah berikutnya. Anak-anak bisa kita ajak untuk yang namanya membuat ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas yang ingin kita tanamkan tadi, kita membuat kegiatan pendalaman dengan mengajak anak-anak membuat tabel T dan tabel Y, Bapak Ibu. Bentuk formatnya seperti ini. Ini tabel Y-nya. Nah, dari satu keyakinan kelas yang tadi, kan keyakinan kelas kan bersifat umum. Oh, masih kecil ya, saya besarkan dulu. Nah, kebetulan ini contohnya di sini hormat. Sikap hormat yang mau kita buat keyakinan kelas itu kita ajak anak-anak untuk mendalami. Orang kalau bersikap hormat itu yang terdengar itu seperti apa? Apa yang kira-kira keluar dari orang itu? Iya. Kira-kira yang dikatakan apa gitu. Jadi sing dirungokno wong iki duwe sifat hormat, apa yang dia dengarkan? Kemudian berperilakunya bagaimana? Kalau orang yang menghormati orang lain berperilakunya gimana? Ini bisa kita jabarkan lebih rinci ke anak-anak. Jadi nanti dia harus berperilaku gimana? Terlihatnya seperti apa? Orang kalau hormat ke orang lain tuh kelihatannya gimana? Dilihat orang tuh sikapnya seperti apa? Seperti ini. Ini kalau di kelas 5 masih jalan Bapak Ibu. Kalau di kelas 5 tak jadi seperti ini masih oke. Walaupun ya agak lama, agak mengarahkannya namanya juga anak-anak. Bagaimana kalau di kelas kecil nanti ya? Gimana Bu Sofi? Kira-kira bisa nggak Bu Sofi? Mungkin kalau untuk kegiatannya saya membuat keyakinan, bukan keyakinan ya, namanya apa? Kesepakatan kelas, itu saya benar-benar memang melibatkan anak. Menarik sekali ini. Karena kesepakatan, keyakinan ini juga perkembangan dari kesepakatan itu. Iya. Untuk kami yang dari kelas 3, ya, kami mungkin belum menggunakan kata keyakinan kelas, kita masih akan menggunakan kesepakatan kelas. Saya sendiri kemarin membuatnya itu juga melibatkan peserta didik kami, ya, bagaimana mungkin kalau mungkin salah satunya tadi, jika kita dalam kelas membuang sampah kita harus di tempatnya. Saat guru menerangkan, salah satunya ya, saat guru menerangkan, anak harus bersikap tertib dan tertib. Menghadapi teman yang mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat dan sebagainya yang mungkin dari kelas 3 atau kelas rekan lain kan tidak sama. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Ya. Berarti terima kasih sekali masukannya. Saya jadi ada gambaran. Berarti anak-anak sudah bisa ya diajak buat kesepakatan. Nah, itu bisa dinaikkan lagi menjadi keyakinan mereka dengan cara seperti ini, menanamkan kebajikan universal yang bisa kita masukkan ke dalam sikap-sikap yang itu tadi. Jadi sebenarnya itu kayak penjabarannya. Kalau kesepakatannya Bu Sofi tadi kan bisa kita masukkan di sini. Perilakunya yang harus bagaimana, terdengarnya harus bagaimana. Kalau Bu Guru menjawab, memberi salam, anak-anak harus terdengar menjawab ya, berarti seperti itu. Jadi penjabarannya ini bisa berupa kesepakatan kelas. Ternyata kalau kita jabarkan lagi. Kemudian kalau tabel T-nya seperti ini, ini hampir mirip juga. Jadi kalau di sini lebih ke terlihat terdengar berperilaku, di tabel T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti itu. Ngomong-ngomong ini jam berapa ya Bapak Ibu? Oh lebih, Masya Allah. Ya udah. Keasikan bercerita seperti ini ya. Jadi tadi saya sudah menunjukkan, itu sudah saya lakukan Bapak Ibu, dan bisa di kelas 5, mungkin nanti setelah ini kita sama-sama mencobakan di kelas kita masing-masing. Dari kesepakatan tadi kita ajak ke keyakinan. Nah ini bedanya, gambaran beda peraturan dan keyakinan. Kita cepat aja ya. Saya sudah dapat rekaman berapa menit Pak? Saya 45
pas Ya, satu. kita tadi mulai jam 11 ya? Ya. Otomatis ya sudah lebih 1 jam ya. Sudah tercapai target Bapak Ibu. Tapi Sampai mati loh, sampai mati. jenengan masih betah menyimak saya Pak? Oh, bentar. Menyimak. Nanti saya harus bertanggung jawab. Lewat jam 12. Ya. Kita cepatkan aja ya Bu ya, biar tuntas lah walaupun sekitar 11. Intinya tadi sudah aku sampaikan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita itu sebenarnya mereka ketika melakukan disipliner, ternyata mereka itu ada yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Entah itu pengen kasih sayang, pengen dia itu menjadi seorang penguasa, pengen bebas, pengen senang. Kadang kan ini yang dialami Yudi kemarin, dia pengen senang, mainnya main pakai sapu, dipukul-pukulkan. Ternyata untuk mendapatkan kesenangan itu dia membuat sapu jadi patah. Ini kan termasuk merugikan orang lain. Ini sudah diterapkan kemarin dari situ. Nanti ada videonya. Oh, bukan yang saya video Askar Yudi, kebetulan tidak saya video, tapi jadi dari situ kita kan nggak bisa langsung marahin kan ya. Langsung kok marahin dulu. Ternyata kita harus paham dia itu butuh kesenangan. Kita nanti bisa mempraktekkan yang namanya 5 posisi kontrol di Bapak Ibu. Nah, selama ini panjenengan kira-kira di posisi kontrol penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ini sering mengambil posisi yang mana? Kalau ada murid yang melanggar atau indisipliner, jenengan berada di posisi membuat orang merasa bersalah, menghukum teman, pemantau, manajer, atau penghukum. Nah, ini bisa kita refleksi sendiri-sendiri nanti. Jadi akan saya share. Tergantung kesalahannya di berbuat. Iya, bisa juga. Tergantung situasi. Kalau penghukum itu langsung ini, penghukum mengganti, menunjuk-nunjuk. Contoh kata-katanya, kalau kamu nggak mau itu awas ya. Saya juga sering sudah. Iya, tergantung sikon memang. Terus kadang kita juga bisa di posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kamu kan harusnya sudah tahu. Ojo aku menang bisa gimana? Beri hukuman itu sebenarnya membuat anak menjadi tidak nyaman. Tapi kalau kita mengajak dia untuk memperbaiki, dia jadi bukan dihukum, tapi menghadapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, kita akan mengenal segitiga restitusi. Ini cara pemecahan masalah ketika menghadapi siswa yang melanggar. Ini Bapak Ibu, ada 3 sisi yang kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh kata-katanya ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kau bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita berusaha menstabilkan emosinya dia supaya dia itu sudah kembali lagi stabil dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan berikutnya. Jadi nggak langsung di judge. Ini ya penjabarannya ada di berikutnya. Nah, menstabilkan identitas. Ini kata-katanya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Contoh kata-katanya ini, kamu bisa saja lebih lagi kesalahan, tapi kamu nggak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan apa kok itu? Apa sih yang penting bagi kamu kok sampai kamu melakukan itu? Seperti itu contohnya. Jadi kita mengenali dia tuh melakukan itu tadi itu dia sebenarnya pengen apa sih, butuh apa? Kalau kita tahu, berikutnya kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi, keyakinan kelas kita tadi. Nah, kalau kamu berbuat seperti yang tadi loh, nah,
kira-kira keyakinan kelas mana yang nggak cocok sama perbuatanmu itu. Balik lagi ke yang kita buat tadi. Nah, nanti di situ anak-anak akan merasa, oh iya ya, aku kok gak mengikuti keyakinan yang udah kita yakini sama-sama ya. Diharapkan seperti itu. Jadi muncul motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang lebih baik, itu loh tujuan dari segitiga. Kayak gitu. Alhamdulillah sudah sampai refleksi Bapak Ibu. Jadi hal baru apa yang dapat mengubah paradigma saya dari setelah beberapa pemaparan tadi? Ada ya sedikit inspirasi setidaknya. Jadi ternyata kita tidak mungkin ada yang bantu saya apa kira-kira boleh nomor 1. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti pembahasan saya tadi enggak menjawab apa pesan-pesan Enggak menjawab, enggak apa-apa Bu, kesan-pesan aja udah. Ya, habis ini ya. Setelah mendapatkan pemaparan dari Ibu Eni, ternyata kita itu sudah hal yang baru, akhirnya ada gambaran. Semoga hal ini juga ditinggalkan untuk kiranya ya terutama teman-teman kita semua agar apa yang tadi diperoleh Bu Eni kita pun akan mendapatkan imbasnya. Itu Bu Eni, terima kasih. Terima kasih Bu Muria. Ya. Terima kasih Bu Muria. Jadi harapan saya nanti Bu KS nanti saya minta izin ya untuk mengajak teman-teman untuk sama-sama menerapkan pembuatan keyakinan kelas ini di kelas 1 sampai di kelas 6 ya Bu ya. Alhamdulillah Bu KS itu selalu penuh dengan dukungan. Mungkin saya minta refleksi satu lagi dari rekan yang dari luar sekolah. Monggo Pak Aris. Sini Pak Aris maju. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Memang beberapa hal yang membuat paradigma bagi saya tentang disiplin dan kesesuaian. Awalnya bahwa hukuman itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mendisiplinkan siswa. Tetapi setelah mendapatkan pemahaman baru dari ini bahwa untuk mendisiplinkan siswa itu tidak perlu melalui yang namanya hukuman ataupun suatu kegiatan yang dampaknya seolah-olah bagi kita itu sudah benar bahwa nantinya siswa akan disiplin. Tapi justru dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan anak saya, itu justru tidak membuat anak disiplin, malah menjadikan anak semakin tidak takut bahwa sesuatu yang salah besok juga akan saya ulangi lagi juga ada masalah. Ini cuma duduk seperti itu saja. Berikutnya juga seperti itu. Akhirnya anak-anak bukan tambah disiplin, malah tambah semakin berbuat sesuatu sesuka hatinya. Sehingga dengan paradigma yang baru disampaikan oleh Bu Eni, buat saya akan berpikir ulang. Saya akan motivasi intrinsik. Motivasi bagi saya sendiri untuk membuat anak-anak disiplin melalui proses seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Ya, alhamdulillah. Jadi demikian tadi Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas refleksinya dan kedepannya mari kita cobakan apa yang sudah saya paparkan hari ini di kelas masing-masing. Terima kasih. Menjadi lebih baik adalah tujuan saya berikutnya. Mohon tepuk tangannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mendukung saya dalam melaksanakan tugas ini. Jadi minimal tuntutan yang diminta adalah 10 peserta dan ini lebih. Terima kasih sekali. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mohon maaf jika sudah menyita waktu panjenengan dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalan dulu. Halo, nama saya Aska dari kelas 5 SD 1 Gagaan. Kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas? Ini sudah. Oh iya, bagaimana perasaan Aska setelah membuat keyakinan kelas? Senang dan semangat untuk menjadi murid yang memiliki sifat-sifat yang ada di keyakinan kelas 5. Apa saja? Coba dibaca. Menghargai orang lain, mencintai lingkungan, tepat waktu, bertanggung jawab, percaya diri, peduli dan bersikap jujur. Baik, terima kasih Aska sudah meluangkan waktu. Sama-sama.